Masih ingatkah kalian dengan percobaan binomial dan peluang binomial pada video pembelajaran sebelumnya? Percobaan binomial memiliki 4 sifat sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang sebanyak n kali dengan n merupakan bilangan bulat positif. Percobaan bersifat saling bebas atau independen, artinya hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau disebut kejadian sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan atau disebut kejadian gagal. Kita misalkan peluang sukses adalah P, sedangkan kejadian gagal adalah Q. Hal itu dapat dinyatakan sebagai berikut. P ditambah Q sama dengan 1. Peluang setiap kejadian sama atau tetap dalam setiap kali percobaan. Contoh percobaan binomial adalah 20 siswa yang mengikuti tryout ujian masuk perguruan tinggi. Peluang hasilnya adalah lolos dan tidak lolos dengan tingkat kelolosannya sebesar 0,4%. Kasus ini merupakan percobaan binomial karena memenuhi 4 sifat di awal, yakni sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang sebanyak 20 kali, dengan 20 adalah bilangan bulat positif. Satu siswa melakukan 1 kali tryout yang dapat dipandang sebagai 1 kali percobaan. Jadi, tryout yang dilakukan oleh 20 siswa merupakan 20 kali percobaan. Percobaan bersifat saling bebas atau independen, karena hasil tryout satu siswa tidak akan memengaruhi hasil tryout siswa lain. Setiap percobaan memiliki dua macam peluang kejadian, yaitu lolos dan tidak lolos. Kita dapat memisalkan lolos sebagai kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, sedangkan tidak lolos sebagai kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian gagal. Tingkat kelolosannya sebesar 0,4, sehingga peluang seorang siswa lolos tryout adalah 0,4, yang berarti peluang sukses adalah P sama dengan 0,4. Agar kasus ini merupakan percobaan binomial, peluang gagalnya adalah sebagai berikut. Q sama dengan 1 dikurang P, sama dengan 1 dikurang 0,4, sama dengan 0,6. Dengan demikian, hasil penjumlahan peluang sukses dengan peluang gagal adalah 1, yang dapat dinyatakan seperti berikut. P ditambah Q sama dengan 0,4 ditambah 0,6 sama dengan 1. Peluang setiap kejadian sama dalam setiap kali percobaan. Artinya, peluang setiap siswa peserta tryout untuk lolos akan sama, yaitu 0,4. Begitu juga peluang setiap siswa tidak lolos akan sama, yaitu 0,6. Dari percobaan binomial, kita dapat menentukan peluang binomialnya. Misalnya, kalian dapat menentukan peluang dari 13 di antara 20 siswa yang lulus tryout. Kalian juga dapat menentukan peluang dari 5 di antara 20 siswa yang tidak lolos tryout. Kita dapat menentukan peluangnya dengan menggunakan persamaan peluang X kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dari N percobaan binomial atau disebut fungsi distribusi binomial. Notasinya adalah sebagai berikut. Bagaimana dengan peluang dari lebih dari 5 di antara 20 siswa tersebut yang lolos tryout? Berapakah peluang dari paling banyak 10 di antara 20 siswa tersebut yang lulus tryout? Dapatkah kalian menentukan peluangnya? Kita mulai dengan peluang dari lebih dari 5 di antara 20 siswa yang lolos tryout ujian masuk perguruan tinggi. Artinya, peluang siswa yang lulus tryout bisa 6 siswa, 7 siswa, 8 siswa, atau berapapun yang penting lebih dari 5 siswa dengan maksimal 20 siswa, karena jumlah siswa yang mengikuti tryout ada 20. Yang kedua, mengenai peluang dari paling banyak 10 di antara 20 siswa yang lulus dalam tryout. Artinya, peluang siswa yang lolos dalam uji coba ujian masuk perguruan tinggi bisa 1 siswa, atau 2 siswa, atau berapapun yang penting tidak lebih dari 10 siswa. Mari kita simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan di awal,
Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai variabel acak binomial dan distribusi binomial. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya yang berjudul variabel acak binomial dan distribusi binomial bagian 1. Perlu diingat kembali bahwa variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Suatu percobaan dikatakan percobaan binomial apabila memenuhi 4 sifat yang telah kita jelaskan pada permasalahan di awal. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas cara menentukan nilai peluang dari suatu percobaan binomial. Untuk menentukan nilai peluang binomial, kita dapat menggunakan fungsi distribusi binomial atau dengan tabel distribusi binomial. Secara umum, untuk persamaan peluang X kejadian yang diharapkan, atau kejadian sukses dari N percobaan binomial, atau disebut fungsi distribusi binomial, notasinya adalah sebagai berikut. Fx atau dapat dituliskan sebagai Px besar sama dengan X kecil, atau Bxnp dengan X merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan, atau kejadian sukses dari N kali percobaan, dan P sebagai peluang dari probabilitas kejadian yang diharapkan, atau kejadian sukses adalah kombinasi X unsur dari N unsur yang berbeda dikali peluang sukses, yaitu P pangkat X dikali peluang kejadian gagal, yaitu Q pangkat N dikurang X. Variabel acak X yang peluangnya berdistribusi binomial dilambangkan sebagai berikut. X berdistribusi binomial bin NP. Untuk selanjutnya, variabel acak X tersebut disebut sebagai variabel acak binomial. N adalah banyaknya percobaan binomial yang dilakukan. X adalah banyaknya kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dengan nilai X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. P adalah peluang dari kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses. Q adalah peluang dari kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian gagal. Nilai Q dapat diperoleh dari 1 dikurang P. Sementara itu, tabel distribusi binomial adalah tabel yang memuat semua peluang yang mungkin dari suatu percobaan binomial. Bentuknya seperti berikut. Untuk isi tabel yang kosong, nilainya berarti 0. Untuk mengingatkan kembali, cara menentukan peluang binomial. Kita akan menentukan peluang dari 13 di antara 20 siswa yang lolos dalam tryout ujian masuk perguruan tinggi dan peluang dari 5 di antara 20 siswa yang tidak lolos tryout. Pertama, peluang dari 13 di antara 20 siswa yang lolos tryout. Kita misalkan X adalah kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, yaitu kejadian lolos dalam uji coba sehingga X sama dengan 13. Diketahui bahwa N sama dengan 20, P sama dengan 0,4, dan Q sama dengan 0,6. Dengan menggunakan persamaan 1, akan diperoleh nilai peluangnya sebagai berikut. Persamaan 1 adalah rumusan untuk mencari peluang binomial. Selanjutnya, substitusikan N sama dengan 20, X sama dengan 13, P sama dengan 0,4, dan Q sama dengan 0,6 ke persamaan 1. Kombinasi 13 dari 20 adalah 20 faktorial per 13 faktorial dikali dalam kurung 20 dikurang 13 faktorial. 20 dikurang 13 sama dengan 7. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, diperoleh pendekatannya adalah 0,0146. Jadi, peluang dari 13 di antara 20 siswa yang lolos tryout ujian masuk perguruan tinggi adalah 0,0146. Kita juga dapat mencari nilai peluangnya dengan tabel distribusi binomial sebagai berikut. Untuk menentukan nilai peluang dari B, 13, 20, 0,4, atau apabila dijabarkan sebagai X sama dengan 13, N sama dengan 20, dan P sama dengan 0,4, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita perlu mencari N sama dengan 20 pada tabel. Carilah X sama dengan 13 pada tabel.
Carilah peluang P sama dengan 0,4 pada tabel. Hubungkan X sama dengan 13 dan P sama dengan 0,4 pada suatu angka. Diperoleh angka 0,0146 yang merupakan peluang dari B13, 20, 0,4. Ternyata, hasil dari penghitungan dengan menggunakan cara manual dengan fungsi peluang binomial dan dengan melihat pada tabel distribusi binomial adalah sama, yaitu 0,0146. Kedua, peluang dari 5 di antara 20 siswa yang tidak lolos tryout, kita misalkan X adalah kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, yaitu kejadian lolos dalam tryout. Dengan demikian, nilai X sama dengan 20 dikurang 5, sama dengan 15, karena 5 di antaranya tidak lolos tryout. Selain itu, diketahui bahwa N sama dengan 20, P sama dengan 0,4, dan Q sama dengan 0,6. Nilai-nilai tersebut yang dapat kita tuliskan sebagai B, 15, 20, 0,4. Dengan menggunakan tabel distribusi binomial, kita akan mencari peluangnya, yaitu 0,0013. Untuk menentukan nilai peluang dari B, 15, 20, 0,4, atau apabila dijabarkan sebagai X sama dengan 15, N sama dengan 20, dan P sama dengan 0,4. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita perlu mencari N sama dengan 20 pada tabel. Carilah X sama dengan 15 pada tabel. Carilah peluang P sama dengan 0,4 pada tabel. Hubungkan X sama dengan 15 dan P sama dengan 0,4 pada suatu angka. Diperoleh angka 0,0013 yang merupakan peluang dari B, 15, 20, 0,4. Jadi, peluang dari 15 di antara 20 siswa yang lolos dalam tryout ujian masuk perguruan tinggi adalah 0,0013. Hal ini sama artinya dengan peluang dari 5 di antara 20 siswa yang tidak lolos tryout adalah 0,0013. Kalian juga dapat mencari peluang dari 5 di antara 20 siswa yang tidak lolos tryout dengan memisalkan X adalah kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, yaitu kejadian tidak lolos dalam uji coba sehingga X sama dengan 5. Artinya, kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian gagal adalah kejadian lolos dalam uji coba. Namun, kita perlu berhati-hati pada peluangnya karena nilai P tidak sama dengan 0,4, tetapi P sama dengan 0,6. Hal itu disebabkan 0,4 adalah peluang seorang siswa yang lolos tryout, sehingga 0,6 adalah peluang siswa yang tidak lolos tryout. Dengan demikian, 0,4 menjadi nilai Q sehingga Q sama dengan 0,4. Sekali lagi, kita perlu berhati-hati dalam menentukan kejadian sukses atau kejadian gagal beserta tiap-tiap peluangnya. Dengan demikian, kita memperoleh peluang binomial untuk X sama dengan 5, N sama dengan 20, dan P sama dengan 0,6, yang dapat kita tuliskan sebagai B5, 20, 0,6, berdasarkan tabel distribusi binomial berikut ini, yaitu 0,0013. Catatan, bentuk tabel distribusi binomial tidak selalu sama persis, seperti tabel ini yang berbeda dengan tabel-tabel sebelumnya. Namun, cara mencarinya tetaplah sama. Untuk menentukan nilai peluang dari B5, 20, 0,6, atau apabila dijabarkan sebagai X sama dengan 5, N sama dengan 20, dan P sama dengan 0,6. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita perlu mencari N sama dengan 20 pada tabel. Carilah X sama dengan 5 pada tabel. Carilah peluang P sama dengan 0,6 pada tabel. Hubungkan X sama dengan 5 dan P sama dengan 0,6 pada suatu angka. Kita memperoleh angka 0,0013 yang merupakan peluang dari B5, 20, 0,6.
Jadi, jelas bahwa tiga peluang tersebut memiliki nilai yang sama, yaitu 0,0013. Ketiga peluang tersebut adalah peluang dari B15, 20, 0,4, atau peluang dari 15 di antara 20 siswa yang lolos tryout, peluang dari 5 di antara 20 siswa yang tidak lolos tryout, dan peluang dari B5, 20, 0,6. Atau peluang dari 5 di antara 20 siswa yang tidak lolos tryout ujian masuk perguruan tinggi dengan memisalkan X sebagai kejadian tidak lolos atau kejadian yang diharapkan. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan peluang dari lebih dari 5 di antara 20 siswa yang lolos tryout? Bagaimana pula peluang dari paling banyak 10 di antara 20 siswa tersebut yang lolos dalam tryout? Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dinamakan sebagai fungsi distribusi kumulatif. Kita misalkan X sama dengan T, sehingga peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dari percobaan binomial dengan peluang suksesnya adalah P. Sedangkan peluang gagalnya adalah Q. Hal itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Ft sama dengan Px kurang dari atau sama dengan T, yaitu penjumlahan dari fungsi peluang binomial dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan T, yang dinotasikan sebagai sigma dari X sama dengan 0 sampai T untuk fungsi kombinasi X dari N unsur berbeda dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Apabila dijabarkan, dapat dituliskan seperti berikut. Dapat diperhatikan nilai X-nya berjalan dari 0 sampai T. Tiap-tiap fungsi peluang binomial juga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Fungsi fx sama dengan bxnp untuk x sama dengan 0 sampai x sama dengan t adalah fungsi peluang binomial yang hasilnya dapat diperoleh dengan perhitungan seperti pada persamaan 1, atau pada tabel distribusi binomial. Nilai Ft dapat dicari dengan menjumlahkan nilai-nilai fungsi peluang binomial tersebut, atau dapat dilihat peluangnya pada tabel distribusi binomial kumulatif. Namun, akan lebih mudah apabila kita menggunakan tabel distribusi binomial kumulatif ketika nilai X sama dengan T-nya besar. Perlu diperhatikan bahwa tabel distribusi binomial dengan tabel distribusi binomial kumulatif merupakan dua tabel yang berbeda. Kita dapat mencari tabel distribusi binomial kumulatif di Google atau pada buku statistika. Cara menentukan peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dengan tabel distribusi binomial kumulatif sama seperti mencari peluang binomial pada tabel distribusi binomial. Perhatikan tabel distribusi binomial kumulatif berikut ini. Misalnya, kita ingin mencari peluang dari paling banyak 10 di antara 20 siswa tersebut yang lolos tryout ujian masuk perguruan tinggi, seperti pada permasalahan di awal. Kita dapat menotasikannya sebagai F10 sama dengan Px kurang dari atau sama dengan 10 yang bernilai 0,872. Jika dicari dengan melihat tabel distribusi binomial kumulatif berikut ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita perlu mencari N sama dengan 20 pada tabel. Carilah C sama dengan 10 pada tabel. Carilah peluang P sama dengan 0,4 pada tabel. Hubungkan C sama dengan 10 dan P sama dengan 0,4 pada suatu angka. Diperoleh angka 0,872 yang merupakan peluang dari F10 sama dengan Px kurang dari atau sama dengan 10. Mencari F10 sama dengan Px kurang dari atau sama dengan 10 juga dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan fungsi kumulatif binomial pada persamaan 2 seperti berikut. Fungsi kumulatif binomial pada persamaan 2 adalah sebagai berikut. Substitusikan T sama dengan 10, N sama dengan 20, P sama dengan 0,4, dan Q sama dengan 0,6 ke persamaan. Apabila dijabarkan, dapat dituliskan sebagai penjumlahan fungsi peluang binomial seperti berikut.
dapat diperhatikan bahwa nilai X-nya berjalan dari 0 sampai 10. Tiap-tiap fungsi peluang binomial dicari seperti pada penjelasan di awal sebagai berikut. Hitunglah tiap-tiap fungsi peluang binomial dengan bantuan kalkulator sehingga diperoleh seperti berikut. Apabila semua nilai dijumlahkan, hasil yang diperoleh adalah 0,872. Jadi, jelas bahwa diperoleh hasil yang sama antara cara manual dengan menggunakan fungsi kumulatif pada persamaan 2 dan dengan tabel distribusi binomial kumulatif. Tentu saja kita lebih mudah menggunakan tabel distribusi binomial kumulatif apabila nilai N dan T-nya besar. Selanjutnya, bagaimana dengan peluang dari lebih dari 5 di antara 20 siswa yang tidak lolos tryout ujian masuk perguruan tinggi? Kita misalkan X sama dengan 6 sehingga peluang lebih dari T kejadian yang diharapkan dari percobaan binomial dengan peluang suksesnya adalah P. Sedangkan peluang gagalnya adalah Q. Hal itu dinotasikan sebagai berikut. PX lebih dari T sama dengan 1 dikurang PX kurang dari atau sama dengan T, atau 1 dikurang FT dengan FT adalah peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dari percobaan binomial seperti yang telah kita bahas di awal. Misalnya, kita ingin mencari peluang dari lebih dari 5 di antara 20 siswa yang lolos tryout seperti permasalahan di awal. Kita dapat menotasikan sebagai berikut. PX lebih dari 5 sama dengan 1 dikurang PX kurang dari atau sama dengan 5, sama dengan 1 dikurang F5. Kita dapat menentukan nilai F5 sama dengan PX kurang dari atau sama dengan 5 dengan tabel distribusi binomial kumulatif, yaitu 0,126 seperti berikut. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita perlu mencari N sama dengan 20 pada tabel. Carilah C sama dengan 5 pada tabel. Carilah peluang P sama dengan 0,4 pada tabel. Hubungkan C sama dengan 5 dan P sama dengan 0,4 pada suatu angka. Diperoleh angka 0,126 yang merupakan peluang dari F5 sama dengan PX kurang dari atau sama dengan 5. Jadi, peluang dari lebih dari 5 di antara 20 siswa yang lolos tryout ujian masuk perguruan tinggi adalah 0,874 yang diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut. Nilai PX lebih dari 5 sama dengan 1, dikurang PX kurang dari atau sama dengan 5. Diketahui bahwa PX kurang dari sama dengan 5, sama dengan 0,126. 1 dikurang 0,126 sama dengan 0,874. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dinamakan fungsi distribusi kumulatif. Kita misalkan X sama dengan T sehingga peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dari percobaan binomial dengan peluang suksesnya adalah P, sedangkan peluang gagalnya adalah Q. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Kedua, nilai FT dapat dicari dengan menjumlahkan nilai-nilai fungsi peluang binomial tersebut, atau dapat dilihat peluangnya pada tabel distribusi binomial kumulatif. Namun, tentunya lebih mudah apabila kita menggunakan tabel distribusi binomial kumulatif ketika nilai X sama dengan T-nya besar. Perlu diperhatikan bahwa tabel distribusi binomial dengan tabel distribusi binomial kumulatif merupakan dua tabel yang berbeda. Kita dapat mencari tabel distribusi binomial kumulatif pada Google atau buku statistika. Cara menentukan peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dengan tabel distribusi binomial kumulatif sama seperti mencari peluang binomial pada tabel distribusi binomial. Ketiga, kita misalkan X sama dengan T untuk peluang lebih dari X kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses. Kemudian, peluang lebih dari T kejadian yang diharapkan dari percobaan binomial dengan peluang suksesnya adalah P. Sedangkan peluang gagalnya adalah Q. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut.